Perkenalkan, nama saya Rafael. Nama saya Nama saya Ceci. Nama saya Naomi. Nama saya Gunaya. Nama saya Bram. Ini kami kelompok 5 Yoi. Asik. akan Mempresentasikan. membahas Oh yang bahas. mengenai klasifikasi kebutuhan Manusia. pelanggan Kelangkaan. Cara transaksi pribadi. teknik. Nah, tugas yang pertama yaitu ada klasifikasi kebutuhan. Klasifikasi kebutuhan yang pertama yaitu ada makanan. Nah, untuk berdasarkan intensitas, makanan itu termasuk primer. Nah, untuk berdasarkan sifat, dia termasuk jasmani dan berdasarkan waktu itu sekarang. Nah, yang kedua ada skincare. Skincare itu termasuk ke dalam sekunder dan jasmani dan sekarang. Dan yang terakhir ada televisi. Televisi itu termasuk sekunder dan untuk berdasarkan sifat dia termasuk jasmani dan berdasarkan waktu dia sekarang. Yang keenam ada mobil. Lalu ini identitasnya tersier, sifatnya jasmani dan waktunya masa depan. Berikutnya adalah pakaian, termasuk kebutuhan primer, jasmani dan waktunya untuk sekarang. Berikutnya adalah emas, bling bling kecing-kecing, identitasnya primer, tersier maksudnya, sifatnya jasmani dan waktunya untuk masa depan. Berikutnya ada televisi. Ya gini, termasuk kebutuhan sekunder, sifatnya jasmani dan waktunya sekarang. Ini ada handphone. Itu tuh handphone itu. Handphone. Identitasnya sekunder, sifatnya jasmani dan waktunya sekarang. Oke, di sini nama saya Kairan Prabu. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus kelangkaan, yaitu sebuah harga kelangkaan minyak goreng. Nah, harga kelangkaan ini bisa terjadi kepada banyak faktor gitu ya. Yang pertama itu karena kenaikan harga minyak nabati dunia. Terjadinya kenaikan harga minyak mentah dalam skala global sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga minyak nabati mentah, termasuk kepada minyak goreng di pasaran. Di sini terjadi peningkatan permintaan minyak nabati, sedangkan produksi minyak nabati anjlok 3,5% di tahun 2021 dan menyebabkan terganggunya suplai minyak mentah untuk olahan minyak lainnya. Yang kedua adalah penerapan B30 di Indonesia. Nah, kebijakan ini mewajibkan para perusahaan bahan bakar minyak di Indonesia untuk mencampurkan bahan bakar solar dan biodiesel. Nah, tujuannya yaitu untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang serba terbatas. Namun, kebijakan ini berdampak pada bertambahnya permintaan crude palm oil atau CPO di Indonesia yang kemudian turut berkontribusi sebagai penyebab kelangkaan bahan baku minyak goreng di Indonesia. Yeay! Nah, yang ketiga yaitu terganggunya arus logistik. Dari terganggunya arus logistik ini, itu menyebabkan distribusi minyak nabati mentah ke masyarakat itu pasti terganggu. Nah, salah satu faktornya yaitu pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2022. Pasti udah nggak asing bukan? Nah, jadi karena pandemi COVID-19 tahun 2022 ini, itu menyebabkan banyak sekali anggota yang bekerja di logistik gitu, distribusi gitu, itu banyak kena PHK. Nah, jadi itulah yang menyebabkan terganggunya arus logistik. Nah, jadi pihak yang paling terdampak dari kelangkaan minyak goreng itu adalah masyarakat menengah ke bawah dan juga pengusaha-pengusaha UMKM. Nah, karena kalau untuk dari usaha UMKM yang khususnya bergerak di bidang makanan, itu mereka pasti akan menaikkan harga jual barang mereka karena harga minyak itu pasti akan naik harganya karena terjadi kelangkaan. Maka dari situ, karena kalau misalnya harga barangnya itu naik, pasti otomatis orang-orang tuh nggak akan beli gitu loh guys. Nah, jadi itulah yang menyebabkan terdampaknya kelangkaan minyak goreng kepada masyarakat menengah ke bawah dan juga UMKM.
saya untuk menghadapi adanya kelangkaan ini, yaitu yang pertama, kita mengembangkan sumber minyak nabati lain seperti biji bunga matahari, minyak kedelai, dan minyak kacang tanah. Yang kedua, kita harus meningkatkan efisiensi produksi minyak goreng. Ketiga, kita harus melakukan penghematan dalam mengonsumsi minyak goreng. Yeay. Jadi yang terakhir adalah refleksi diri. Menerapkan prinsip ekonomi berarti membantu kita memenuhi kebutuhan secara cerdas dan efisien. Seperti membedakan kebutuhan dan keinginan, dan menyusun prioritas, mengelola keuangan, berhemat, dan menabung untuk mengurangi kelangkaan sumber daya.